Selamat datang kembali di Istana Mimpi. Malam telah tiba. Langit perlahan diselimuti bintang-bintang. Dan dunia mulai bergerak lebih pelan. Mungkin hari ini terasa panjang. Mungkin ada banyak hal yang masih memenuhi pikiranmu. Atau mungkin ada kata-kata yang belum sempat terucap dan pertanyaan-pertanyaan yang belum menemukan jawabannya. Untuk beberapa saat ke depan, biarkan semuanya beristirahat. Tarik napas perlahan, lalu hembuskan dengan lembut. Temukan posisi yang paling nyaman. Pejamkan mata jika kamu mau, atau biarkan pandanganmu mengikuti cahaya malam yang tenang. Di sini, tidak ada yang perlu dikejar. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Hanya ada sebuah kisah yang akan menemanimu hingga rasa kantuk datang dengan sendirinya. Malam ini, kita akan mengunjungi sebuah kerajaan yang berdiri tinggi di atas lautan awan. Sebuah negeri yang menara-menara kristalnya berkilau diterpa cahaya bulan. Dan angin malam selalu membawa bisikan yang lembut. Dan inilah kisahnya. Jauh di atas lautan awan, tempat embun berkilau seperti butiran kristal setiap pagi. Berdirilah sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Aramora. Kerajaan itu bukanlah yang terbesar di antara negeri-negeri langit. Bukan pula yang memiliki benteng paling tinggi atau pasukan paling kuat. Namun, siapapun yang pernah singgah ke sana selalu berkata hal yang sama. Di sini, hati terasa lebih tenang. Saat matahari terbit, sinarnya memantul lembut pada menara-menara batu putih yang menjulang ke langit. Di sore hari, angin membawa harum bunga-bunga dari taman kerajaan hingga ke setiap sudut kota. Dan ketika malam tiba, ribuan lentera keemasan menyala perlahan, membuat seluruh Aramora tampak seperti gugusan bintang yang turun ke bumi. Rakyat hidup dengan damai. Para petani bekerja di ladang-ladang yang subur. Para pengrajin membuat karya-karya indah dari kayu, kaca, dan perak. Anak-anak berlarian di jalanan berbatu sambil tertawa riang tanpa rasa takut. Banyak kerajaan lain bertanya-tanya, apa rahasia kedamaian Aramora? Sebagian orang mengira jawabannya adalah kekayaan.
Sebagian lagi percaya karena tanahnya begitu subur. Namun rakyat Aramora mengetahui jawaban yang sesungguhnya. Rahasia itu adalah rajanya. Namanya Raja Aiden. Ia tidak dikenal karena mahkotanya yang megah. Bukan pula karena jubah kebesarannya yang dihiasi benang emas. Melainkan karena suatu kebiasaan yang tak pernah ia tinggalkan. Mendengarkan. Hampir setiap pagi, sebelum sidang kerajaan dimulai, Raja Aiden berjalan keluar istana tanpa iring-iringan yang berlebihan. Ia menyusuri pasar, menyapa para pedagang satu persatu, menanyakan hasil panen kepada para petani, berhenti sejenak untuk mendengar cerita seorang pengrajin yang sedang mengukir kayu. Bahkan ketika anak-anak berlari menghampirinya, ia akan berjongkok agar dapat berbicara sejajar dengan mereka. Apakah taman bunga masih menjadi tempat bermain favorit kalian? Tanyanya suatu hari. Seorang anak kecil mengangguk sambil tersenyum lebar. Kalau bunga-bunganya bertambah banyak, pasti akan lebih indah, Paduka. Raja Aiden hanya tersenyum. Ia tidak menjanjikan apapun. Namun, beberapa minggu kemudian, taman itu benar-benar dipenuhi bunga-bunga baru yang bermekaran. Begitulah cara Raja Aiden memimpin. Ia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ia percaya bahwa sebuah kerajaan tidak hanya dibangun oleh batu, emas, atau tembok yang kokoh, melainkan oleh kepercayaan. Dan kepercayaan tumbuh ketika setiap orang merasa suaranya memiliki arti. Karena itulah, rakyat tidak pernah segan menyampaikan pendapat. Jika ada jembatan yang mulai rapuh, mereka akan mengatakannya. Jika ada sawah yang mulai mengering, mereka akan melaporkannya. Jika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, kabar itu selalu sampai ke telinga sang raja. Tidak semua kabar yang diterima menyenangkan. Ada pula kritik, ada pula keluhan. Namun Raja Aiden tidak pernah menganggapnya sebagai ancaman. Baginya, setiap keluhan adalah kesempatan untuk melihat sesuatu yang belum sempat ia lihat. Setiap kritik adalah jendela yang membantu seorang pemimpin memahami kerajaannya lebih baik. Karena itulah, tahun demi tahun berlalu dalam kedamaian. Aramora semakin berkembang. Jalan-jalan baru dibangun. Perpustakaan kerajaan semakin luas. Taman-taman dipenuhi pohon buah dan bunga yang bermekaran sepanjang musim. Kerajaan itu menjadi buah bibir di seluruh negeri langit. Banyak tamu datang untuk belajar bagaimana Aramora dapat tumbuh dengan damai tanpa peperangan. Mereka mengagumi bentengnya, mengagumi taman-tamannya, mengagumi kemakmurannya. Namun sedikit yang menyadari, semua itu bermula dari seorang raja yang bersedia berhenti sejenak untuk mendengar. Sayangnya, tak ada musim yang berlangsung selamanya. Dan terkadang, justru keberhasilan yang panjang
dapat menjadi awal dari perubahan yang paling sulit disadari. Musim terus berganti. Bunga-bunga bermekaran, lalu gugur perlahan. Hujan datang membasahi ladang-ladang Aramora, sebelum akhirnya berganti dengan langit biru yang tenang. Dan seperti waktu yang tak pernah berhenti berjalan, kerajaan Aramora pun terus berkembang. Menara-menara baru menjulang ke langit. Jembatan-jembatan batu menghubungkan pulau-pulau yang melayang di atas lautan awan. Perpustakaan kerajaan dipenuhi ribuan buku dari berbagai negeri. Para pedagang dari kerajaan yang jauh mulai berdatangan, membawa rempah-rempah, kain sutra, dan kisah-kisah dari tempat yang belum pernah didengar rakyat Aramora. Kerajaan itu menjadi lambang kemakmuran. Di mana-mana, nama Raja Aiden disebut dengan penuh kekaguman. Tak ada raja sebijaksana beliau. Aramora adalah negeri paling damai. Semoga kejayaan ini berlangsung selamanya. Awalnya, Raja Aiden hanya tersenyum setiap kali mendengar pujian itu. Namun seiring berjalannya waktu, pujian datang semakin sering. Dan tanpa ia sadari, kata-kata itu mulai menetap di dalam hatinya. Kesibukan kerajaan pun semakin bertambah. Setiap hari, meja kerjanya dipenuhi gulungan peta, laporan pembangunan, dan undangan dari kerajaan-kerajaan lain. Pagi berganti siang, siang berganti malam, hampir tak ada waktu tersisa. Suatu pagi, seperti biasanya, kepala pengawal mengingatkan dengan hormat. Paduka, rakyat telah menunggu di halaman timur. Mereka berharap dapat berbincang dengan Paduka seperti biasanya. Raja Aiden memandang tumpukan dokumen di hadapannya. Ia menghela napas pelan. Hari ini saja, katakan bahwa aku sedang sibuk. Kepala pengawal membungkuk. Baik, Paduka. Tak seorang pun menganggap keputusan itu aneh. Lagi pula, seorang raja memang memiliki banyak pekerjaan. Hari berikutnya, rakyat kembali menunggu. Namun kali ini, Raja Aiden sedang menerima utusan dari negeri seberang. Hari ini tidak bisa, ujarnya lembut. Lain waktu. Lalu, lain waktu itu kembali tertunda. Hari demi hari, minggu demi minggu, hingga akhirnya tanpa ada yang benar-benar menyadarinya, kebiasaan mendengar rakyat perlahan menghilang dari kehidupan sang raja. Di ruang pertemuan kerajaan, para penasihat mulai mengambil peran yang lebih besar. Mereka menyaring setiap laporan sebelum sampai ke hadapan Raja Aiden. Paduka tidak perlu mengetahui persoalan kecil seperti ini. Biarkan kami yang menyelesaikannya. Laporan ini hanya akan membuat Paduka khawatir. Sedikit demi sedikit,
Suara rakyat semakin menjauh. Bukan karena mereka berhenti berbicara, melainkan karena suara mereka tak lagi sampai ke telinga sang raja. Suatu sore, seorang petani tua datang dari desa paling utara. Ia membawa serikat gandum yang mulai mengering. Paduka perlu mengetahui bahwa sungai kami mulai menyusut, katanya kepada seorang pejabat istana. Pejabat itu hanya tersenyum sopan. Kami akan menyampaikannya. Namun laporan itu tidak pernah sampai. Beberapa hari kemudian, seorang tabib kerajaan datang membawa kabar tentang penyakit yang mulai menyebar di sebuah desa kecil. Laporan ini penting, ujar sang tabib. Kami akan mengurusnya, jawab seorang pejabat istana. Namun gulungan kertas itu hanya tersimpan di rak-rak arsip. Tak pernah dibuka, tak pernah dibaca. Sementara itu, di ruang singgasana, Raja Aiden menerima tamu dari berbagai kerajaan. Mereka memuji kemegahan Aramora, mengagumi taman-tamannya, memuji menara-menara yang menjulang tinggi. Dan setiap pujian membuat ruang istana terasa semakin megah. Namun tak mengapa, juga terasa semakin sunyi. Pada suatu malam, ketika seluruh istana telah terlelap, Raja Aiden berjalan sendirian melewati lorong-lorong panjang yang diterangi cahaya lentera. Ia berhenti di depan sebuah jendela besar. Dari sana, ia dapat melihat kota Aramora yang berkilau indah di bawah cahaya bulan. Semuanya tampak sempurna. Tidak terdengar keributan, tidak terdengar keluhan. Tidak ada seorang pun yang datang meminta bertemu. Akhirnya, gumamnya pelan, kerajaan ini benar-benar damai. Angin malam berembus lembut melalui jendela yang terbuka, membawa suara yang sangat samar, begitu pelan hingga nyaris tak terdengar. Bukan suara angin, bukan pula suara burung malam, melainkan bisikan-bisikan yang perlahan menghilang. Suara rakyat yang telah lama berhenti didengar, yang Raja Aiden tidak menyadarinya. Ia menutup jendela, dan lorong istana kembali sunyi. Sunyi yang ia kira adalah tanda kedamaian. Padahal, keheningan itu perlahan lahir dari rasa takut untuk bersuara. Dan pada keheningan seperti itulah, sesuatu mulai berubah. Tanpa diketahui siapapun, bahkan oleh sang raja itu sendiri. Fajar menyingsing dengan perlahan. Semburat cahaya keemasan mulai mengintip di balik lautan awan, menyentuh puncak-puncak menara Aramora yang masih diselimuti embun. Seperti pagi-pagi sebelumnya, para pelayan istana telah bersiap menyambut dimulainya hari. Lonceng kerajaan berdentang dengan lembut. Burung-burung putih berterbangan mengelilingi taman istana. Semua tampak berjalan seperti biasa.
hingga terdengar sebuah suara dari dalam ruang peristirahatan sang raja. Mahkotaku. Suara itu tidak keras, namun cukup membuat para pelayan saling berpandangan. Mereka bergegas memasuki ruangan. Raja Aiden berdiri di depan cermin besar yang dihiasi ukiran pohon-pohon perak. Tangannya berkali-kali menyentuh kepalanya. Kosong. Mahkota emas yang selalu menemaninya telah lenyap. Para pelayan segera memeriksa seluruh ruangan. Di balik tirai, di bawah tempat tidur, di dalam lemari, tidak ada. Kepala pengawal segera dipanggil. Tak lama kemudian, seluruh istana berubah sibuk. Setiap lorong diperiksa, setiap pintu diperiksa, setiap jendela dihitung kembali. Namun semuanya masih terkunci rapat. Tak ada tanda seseorang pernah masuk. Tak ada jejak kaki. Tak ada bekas pencurian. Seolah-olah mahkota itu tidak pernah ada sejak awal. Kabar itu menyebar dengan cepat. Bukan hanya di dalam istana, melainkan ke seluruh penjuru Aramora. Pasar yang biasanya ramai mendadak dipenuhi bisikan. Benarkah mahkota Paduka hilang? Siapa yang berani mencurinya? Atau apakah ini petanda sesuatu? Tak seorang pun memiliki jawaban. Bahkan para tetua kerajaan hanya saling menggeleng pelan. Sepanjang sejarah Aramora, belum pernah ada mahkota yang menghilang tanpa jejak. Para penyihir kerajaan pun dipanggil. Mereka membawa gulungan mantra kuno, kristal-kristal bercahaya, dan mangkuk-mangkuk berisi air dari mata air pegunungan. Satu demi satu mantra dibacakan. Cahaya lembut memenuhi ruang singgasana. Namun ketika sinarnya menghilang, mahkota itu tetap tidak ada. Maafkan kami, Paduka, ujar penyihir tua sambil menundukkan kepala. Kami tidak menemukan jejak sihir apapun. Tak lama kemudian, para pemburu terbaik Aramora berangkat. Mereka menyisir hutan-hutan, lembah awan, hingga pulau-pulau terapung di perbatasan kerajaan. Mereka mencari selama berhari-hari. Namun yang mereka bawa pulang hanyalah keheningan. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Raja Aiden tetap memimpin sidang kerajaan. Ia tetap mengenakan jubah kebesaran, tetap duduk di singgasana yang sama, namun tanpa mahkota. Ada sesuatu yang terasa hilang, bukan hanya di kepalanya, melainkan juga di dalam dirinya. Sesekali ia menangkap tatapan para bangsawan, tatapan yang dipenuhi kebingungan. Bukan karena mereka kehilangan rasa hormat, melainkan karena untuk pertama kalinya mereka melihat sang raja tampak rapuh. Malam demi malam, Raja Aiden mencoba mengingat. Apakah ia pernah meletakkan mahkota itu di suatu tempat? Apakah ia lupa?
Apakah seseorang sedang mempermainkannya? Namun semakin ia mencari jawaban, semakin besar kebingungan yang ia rasakan. Sampai akhirnya, pada malam ketujuh sejak mahkota itu menghilang, ia kembali berdiri di balkon istana. Langit malam begitu jernih. Bintang-bintang bertaburan seperti ribuan lentera kecil. Angin bertiup perlahan, membawa aroma bunga melati dari taman kerajaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisiknya pelan. Tidak ada yang menjawab. Hanya suara angin yang berembus melewati pilar-pilar batu. Lalu, dari kejauhan, di ujung taman yang mulai diselimuti kabut, Raja Aiden melihat sesosok bayangan berjalan perlahan. Jubahnya berwarna abu-abu pucat. Di tangannya, ia membawa sebuah cermin bundar yang memantulkan cahaya bulan. Meski tak ada satupun sinar yang menyentuhnya. Penjaga istana segera mendekat. Namun orang tua itu hanya tersenyum tenang. "Aku datang," katanya lembut, "karena mahkota itu sedang mencarimu." Raja Aiden mengernyit. "Mencariku? Bukankah justru aku yang mencarinya?" Orang tua itu menggeleng perlahan. "Lalu, siapakah kau?" Dengan senyum yang nyaris tak terlihat, lelaki tua itu menjawab, "Mereka memanggilku penjaga cermin." Dan untuk pertama kalinya, sejak mahkotanya menghilang, Raja Aiden merasa bahwa jawaban yang selama ini ia cari akhirnya mulai mendekat. Penjaga istana membuka gerbang tanpa sepatah kata. Entah mengapa, tak seorang pun merasa perlu menghalangi langkah lelaki tua berjubah abu-abu itu. Ia berjalan perlahan melewati lorong-lorong batu yang diterangi cahaya lentera. Di tangan kirinya, ia membawa sebuah cermin bundar berbingkai kayu tua. Bingkai itu dipenuhi ukiran dedaunan yang seolah hidup. Sementara permukaan cerminnya bening seperti permukaan danau yang tenang. Tidak memantulkan cahaya, namun juga tidak pernah benar-benar gelap. Raja Aiden menunggu di ruang singgasana. "Aku mendengar kau mengetahui sesuatu tentang mahkotaku," katanya. Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Aku mengetahui mengapa ia pergi. Kalau begitu, katakan padaku, di mana mahkota itu sekarang?" Penjaga cermin tersenyum tipis. Mahkota itu tidak dicuri, tidak pula hilang. Ia hanya memilih untuk tidak lagi berada di kepala seseorang. Raja Aiden mengernyit. Itu tidak masuk akal. Mahkota hanyalah benda. Benarkah? Suara lelaki tua itu tetap lembut. Jika mahkota hanyalah emas dan permata, mengapa seluruh kerajaan begitu mencarinya? Ruangan kembali sunyi. Tak ada yang menjawab. Penjaga cermin kemudian meletakkan cermin bundarnya di hadapan singgasana. "Silakan melihat." Raja Aiden melangkah mendekat. Ia mengira akan melihat pantulan wajahnya sendiri.
Namun, permukaan cermin mulai beriak perlahan, seperti air yang disentuh hembusan angin. Lalu muncul sebuah pemandangan. Seorang petani tua berdiri di depan gerbang istana. Tangannya menggenggam seikat gandum yang mulai mengering. Paduka perlu mengetahui bahwa sungai kami mulai surut. Suara itu terdengar jelas. Lalu bayangan seorang pejabat muncul. Akan kami sampaikan. Namun setelah petani itu pergi, gulungan laporannya diletakkan di sebuah rak. Tak pernah dibuka, tak pernah dibaca. Bayangan itu menghilang, digantikan oleh pemandangan lain. Kini tampak seorang tabib muda. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Beberapa anak mulai jatuh sakit. Paduka harus segera mengetahuinya. Akan kami urus. Laporan itu kembali menghilang di antara tumpukan kertas. Lalu muncul seorang pengrajin, seorang guru, seorang nelayan dari Danau Awan, seorang ibu yang hanya ingin meminta perbaikan jembatan menuju desanya. Semuanya datang membawa harapan, dan semuanya pulang tanpa pernah benar-benar didengar. Raja Aiden menatap cermin itu tanpa berkedip. Tidak, aku tidak pernah menolak mereka. Penjaga cermin mengangguk. Benar, Paduka tidak pernah mengusir mereka. Namun, Paduka juga tidak lagi membuka pintu untuk mereka. Kalimat itu membuat dada Raja Aiden terasa sesak. Permukaan cermin kembali bergelombang. Kali ini, yang muncul bukan rakyat, melainkan dirinya sendiri. Raja Aiden beberapa tahun yang lalu, ia tampak berjalan di pasar, tersenyum kepada anak-anak, mendengarkan cerita para petani, duduk di bangku kayu bersama para pengrajin. Kemudian bayangan itu berubah. Sedikit demi sedikit, sang raja mulai lebih sering berada di ruang singgasana. Pertemuan demi pertemuan, pidato demi pidato, jamuan demi jamuan, pujian demi pujian. Sementara pintu istana perlahan tertutup. Tak terdengar bunyi keras, tak ada yang menguncinya. Namun setiap hari, pintu itu terbuka semakin sedikit. Hingga akhirnya, tak ada lagi yang mencoba mengetuk. Raja Aiden menundukkan kepala. Aku hanya ingin menjaga ketertiban. Aku ingin kerajaan ini tetap damai. Penjaga cermin memandangnya dengan penuh belas kasih. Paduka, keheningan bukanlah kedamaian. Kedamaian adalah ketika setiap orang merasa aman untuk berbicara. Dan seorang pemimpin tidak hanya mendengar tepuk tangan. Ia juga harus berani mendengar bisikan. Ruangan kembali hening. Namun kali ini, keheningan itu terasa berbeda. Bukan keheningan yang kosong, melainkan keheningan yang mengajak seseorang melihat ke dalam dirinya sendiri. Air mata perlahan mengenang di pelupuk mata Raja Aiden. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia menyadari sesuatu. Mahkota itu tidak menghilang pada pagi 7 hari yang lalu. Mahkota itu mulai pergi sejak hari pertama ia berhenti mendengar
Setiap pujian yang ia simpan lebih dekat daripada nasihat. Setiap laporan yang tak pernah ia baca. Setiap pintu yang tak lagi ia buka. Sedikit demi sedikit, kilau mahkota itu memudar. Hingga akhirnya, ia benar-benar meninggalkan kepalanya. Raja Aiden memejamkan mata. Lalu, apakah semuanya sudah terlambat? Penjaga cermin tersenyum hangat. Tidak. Selama seseorang masih bersedia mendengar, selalu ada jalan untuk kembali. Lelaki tua itu mengangkat cerminnya. Permukaan cermin kembali bening. Kini hanya memantulkan wajah Raja Aiden. Bukan wajah seorang raja yang kehilangan mahkota, melainkan wajah seorang manusia yang akhirnya berani melihat dirinya sendiri. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan yang lembut, Raja Aiden mengambil keputusan yang belum pernah ia ambil selama bertahun-tahun. Ia tidak memerintahkan pasukan untuk mencari mahkota. Ia tidak memanggil para penyihir. Ia tidak menyalahkan para penasihat. Sebaliknya, ia memerintahkan agar saat matahari terbit esok pagi, seluruh gerbang istana dibuka untuk siapa saja, tanpa pengecualian. Karena sebelum menemukan kembali mahkotanya, ia harus terlebih dahulu menemukan kembali suara-suara yang telah lama hilang. Keesokan paginya, mentari terbit dengan cahaya yang lembut, menyelimuti menara-menara Aramora dengan warna keemasan yang hangat. Namun pagi itu terasa berbeda, bukan karena langitnya, bukan karena anginnya, melainkan karena sebuah perintah yang terdengar di seluruh penjuru istana. Bukalah semua gerbang. Para penjaga saling berpandangan sejenak. Lalu, perlahan-lahan, pintu-pintu kayu raksasa yang selama ini hanya terbuka untuk upacara kerajaan mulai bergerak. Engsel-engselnya berbunyi pelan. Cahaya pagi mengalir masuk ke halaman istana. Dan untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, tak ada penjaga yang menghalangi siapapun yang ingin datang. Di tengah halaman, Raja Aiden tidak duduk di atas singgasana. Ia memilih sebuah kursi kayu sederhana, tanpa ukiran emas, tanpa permata. Di sampingnya hanya ada sebuah meja kecil, sebuah kendi berisi air, dan sebuah buku kosong. Para penasihat berdiri di belakangnya. Mereka menunggu sang raja mulai berbicara. Namun Raja Aiden hanya berkata pelan, "Hari ini, aku tidak akan berpidato. Aku hanya ingin mendengar." Kabar itu menyebar dengan cepat ke seluruh Aramora. Namun, tak ada seorang pun segera datang. Halaman istana tetap sunyi. Burung-burung kecil berterbangan di antara pepohonan. Angin memainkan dedaunan. Sementara Raja Aiden tetap duduk dengan tenang. Ia tidak pergi. Ia tidak memaksa. Ia menunggu. Karena ia sadar, kepercayaan yang hilang selama bertahun-tahun tidak akan kembali hanya dalam satu pagi. Waktu terus berjalan, hingga akhirnya seorang nenek tua melangkah perlahan memasuki halaman.
Tangannya membawa sekeranjang kecil bunga liar. Ia berhenti beberapa langkah di depan Raja Aiden. Paduka. Raja Aiden mengangguk lembut. Aku mendengarkan. Nenek itu tampak ragu. Namun setelah menarik napas panjang, ia mulai bercerita tentang jalan desa yang rusak, tentang cucunya yang harus berjalan jauh menuju sekolah, tentang harapannya agar suatu hari anak-anak di desanya dapat belajar dengan lebih mudah. Raja Aiden tidak memotong ucapannya, tidak memberikan alasan, tidak menyuruh seorang pejabat menjawab. Ia hanya mendengar. Sampai nenek itu selesai berbicara, lalu ia menuliskan sesuatu di buku kosong di hadapannya. Terima kasih. Hanya itu yang ia ucapkan. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, seseorang merasa benar-benar didengar. Tak lama kemudian, datanglah seorang petani, lalu seorang pengrajin, seorang tabib, seorang guru, seorang nelayan dari Danau Awan, seorang ibu yang menggendong anaknya. Bahkan, anak-anak kecil ikut berbaris dengan tertib. Masing-masing membawa cerita, masing-masing membawa harapan. Ada yang menyampaikan rasa syukur, ada yang mengusulkan sesuatu yang baru. Ada pula yang menyampaikan kekecewaan yang selama ini mereka pendam. Beberapa kata terasa menyakitkan untuk didengar. Namun Raja Aiden tidak berpaling. Ia tetap mendengarkan, karena kini ia mengerti. Mendengar bukan berarti selalu menyukai apa yang dikatakan. Mendengar adalah memberi ruang agar kebenaran dapat sampai ke dalam hati. Hari itu, tak satu pun keputusan besar diumumkan. Tak ada pesta, tak ada musik kemenangan. Yang terdengar hanyalah suara manusia yang akhirnya memiliki keberanian untuk berbicara. Dan seorang raja yang akhirnya belajar untuk diam. Menjelang senja, antrian mulai berkurang. Halaman istana kembali tenang. Raja Aiden menutup buku catatannya. Isinya bukan hanya daftar persoalan, melainkan juga harapan, impian, dan cerita-cerita kecil yang selama ini luput dari perhatiannya. Ia memandang langit yang mulai berubah jingga, lalu tersenyum pelan. Bukan karena semua masalah telah selesai, melainkan karena akhirnya ia mengetahui dari mana harus memulainya. Pada saat itulah, angin sore bertiup lembut melintasi halaman istana. Bunga-bunga bergoyang perlahan. Lentera-lentera yang belum dinyalakan bergetar pelan. Tiba-tiba, titik-titik cahaya keemasan mulai muncul dari berbagai penjuru halaman. Satu cahaya melayang dari arah sang nenek. Satu lagi dari petani. Lalu dari tabib. Dari guru, dari pengrajin, dari anak-anak yang tersenyum di bawah pohon. Semakin lama, semakin banyak cahaya kecil yang memenuhi udara. Mereka berputar perlahan, seperti kunang-kunang yang menari mengikuti irama angin. Tak ada yang berbicara, semua hanya menatap dengan takjub. Cahaya-cahaya itu kemudian berkumpul di atas kepala Raja Aiden, menyatu sedikit demi sedikit,
membentuk lingkaran emas yang semakin jelas. Kilauannya hangat, tidak menyilaukan, seolah-olah tercipta bukan dari emas, melainkan dari kepercayaan yang mulai tumbuh kembali. Perlahan, mahkota itu pun kembali. Ia turun dengan lembut, lalu bertengger di kepala Raja Aiden. Tak seorang pun bertepuk tangan, tak seorang pun bersorak. Keheningan memenuhi halaman. Namun kali ini, keheningan itu terasa damai. Bukan karena tak ada lagi suara, melainkan karena setiap suara telah menemukan tempatnya. Raja Aiden menyentuh mahkotanya sejenak. Lalu, ia menatap rakyat yang berdiri di hadapannya. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia berkata, "Aku pernah mengira mahkota ini adalah lambang kekuasaanku. Padahal, mahkota ini hanyalah titipan dari kepercayaan kalian. Dan mulai hari ini, aku akan menjaganya dengan telingaku sebelum menjaganya dengan tanganku." Matahari pun tenggelam perlahan di balik lautan awan. Dan sejak hari itu, setiap pekan, satu hari di Aramora tidak diisi dengan upacara, jamuan, atau perayaan. Hari itu dikenal sebagai hari untuk mendengar. Pada hari itu, singgasana dibiarkan kosong, karena sang raja yang baik tahu ada saatnya ia harus berdiri lebih rendah dari singgasananya agar dapat mendengar suara orang-orang yang dipimpinnya. Sejak hari itu, Aramora tetap menjadi kerajaan yang damai. Ladang-ladang kembali menghijau, jembatan-jembatan diperbaiki, sekolah-sekolah kecil mulai berdiri di desa-desa yang dulu pernah terlupakan. Bukan karena semua persoalan menghilang, melainkan karena setiap persoalan akhirnya memiliki tempat untuk didengar. Dan setiap kali seseorang datang membawa kabar, harapan, atau keluhan, Raja Aiden selalu mengingat satu malam yang telah mengubah hidupnya. Malam ketika ia kehilangan mahkotanya. Malam ketika seseorang penjaga cermin mengajarinya bahwa seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa tinggi singgasananya, melainkan dari seberapa rendah hatinya untuk mendengarkan. Bertahun-tahun kemudian, anak-anak Aramora sering bertanya kepada orang tua mereka, benarkah mahkota Raja Aiden pernah menghilang? Orang-orang tua selalu tersenyum. Benar. Lalu siapa yang menemukannya? Mereka memandang ke langit yang dipenuhi awan keemasan sebelum menjawab, tidak ada. Karena mahkota itu tidak pernah ditemukan. Ia pulang sendiri ketika hati pemiliknya kembali terbuka. Anak-anak biasanya mengangguk pelan, meski belum sepenuhnya mengerti. Namun mereka selalu mengingat kisah itu hingga dewasa. Konon, hingga kini, di setiap malam yang tenang, ketika angin berembus lembut melewati menara-menara Aramora, masih ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang sesekali terlihat berjalan sendirian, membawa sebuah cermin bundar di tangannya.
Ia tidak mencari raja. Ia tidak mencari kerajaan. Ia hanya mencari hati-hati yang mulai lupa bagaimana caranya mendengar. Karena dimanapun seseorang lebih memilih pujian daripada kejujuran, disitulah kilau mahkota perlahan mulai memudar. Dan dimanapun seseorang membuka telinganya kembali, selalu ada harapan bagi cahaya untuk kembali bersinar. Kini, biarkan kisah Raja Aidan beristirahat bersama malam. Mungkin kita semua tidak mengenakan mahkota, tidak memimpin sebuah kerajaan, tidak duduk di atas singgasana yang megah. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kita semua pernah menjadi pemimpin. Bagi keluarga, bagi sahabat, bagi rekan kerja, atau bahkan bagi diri kita sendiri. Semoga saat hari esok tiba, kita tidak hanya berusaha agar suara kita didengar, tetapi juga memiliki kelembutan hati untuk sungguh-sungguh mendengarkan. Karena terkadang, perubahan besar tidak dimulai dari kata-kata yang kita ucapkan, melainkan dari kesediaan kita untuk mendengarkan kata-kata orang lain. Terima kasih telah menghabiskan malam ini bersama Istana Mimpi. Semoga kisah ini menemanimu melepaskan lelah yang dibawa sepanjang hari. Jika matamu mulai terasa berat, biarkan ia terpejam perlahan. Biarkan napasmu menjadi lebih tenang. Dan biarkan malam menjaga mimpimu hingga fajar kembali menyapa. Sampai kita bertemu lagi dalam kisah berikutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.